Kisah Hikmah Islami episode 13 bersama kelompok belajar Lavender OY dengan makro Al-Quran Surah Hud ayat 71 dan 72, Al-Quran Surah Shad ayat 45 dan 46. Kisah Nabi Ishaq alaihi salam, keteguhan doa dan kelahiran yang dinanti. Kelahiran bayi ibarat cahaya lilin yang menerangi gelap malam. Nabi Ishaq alaihi salam lahir setelah penantian panjang Siti Sarah bersama sang suami Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah kelahiran Nabi Ishaq jadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengabulkan permintaan orang-orang yang tak pernah putus asa memohon doa padanya. Kala itu Siti Sarah belum juga dikaruniai anak pada usianya yang telah menginjak 90 tahun. Siti Sarah bahkan memaksa Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar agar bisa memberikan keturunan. Dari Siti Hajar lahir Ismail alaihi salam yang juga diangkat sebagai nabi. Usaha dan doa tak henti-hentinya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai buah hati. Siti Sarah terus berdoa dengan sabar. Hingga pada suatu hari datang dua orang tamu yang tak dikenal dan mencari Nabi Ibrahim. Ibrahim dan Siti Sarah menyajikan hidangan berupa daging sapi untuk menyambut tamu tersebut. Namun saat makanan dihidangkan, kedua tamu itu menolak dan mengaku bahwa mereka tidak makan dan minum. Kedua tamu itu lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Mereka mengaku sebagai malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira pada Ibrahim. Tak dinyana kabar itu adalah kabar gembira kehamilan Siti Sarah serta kelahiran seorang bayi yang telah dinanti-nanti sejak lama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabashsharnaha bi'ishaqa wa min wara'i ishaqa ya'qub. Shadaqallahul azim. Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Bunyi terjemahan Surah Hud ayat 71. Mulanya Siti Sarah dan Nabi Ibrahim seolah tak percaya pada kabar gembira itu. Betapa tidak, keduanya telah menginjak usia 90 tahun.
Usia di mana kelahiran bayi jadi hal yang mustahil bagi seorang perempuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ya wailata a'alid wa ana 'ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Inna hadha la syai'un 'ajib. Sadaqallahul 'azim. Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib, kata Siti Sarah sesuai dengan surat Hud ayat 72. Siti Sarah dan Nabi Ibrahim lantas mengucap syukur atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat anak itu lahir, Ibrahim menamainya dengan nama Ishak. Ishak tumbuh sebagai anak yang tampan, cerdas, soleh, dan berperilaku baik. Ibrahim mengajarkan Ishak agama Allah dan cara beribadah kepadanya. Sebelum Nabi Ibrahim meninggal dunia, ia pun menjodohkan Ishak dengan Rafiqah, anak dari saudara kandung Nabi Ibrahim, Nahor. Setelah menikah, Ishak dan Rafiqah sama-sama berdakwah di jalan Allah. Nabi Ishak juga mendapatkan banyak tantangan selama menyiarkan agama Allah. Ishak dan Rafiqah baru dikaruniai anak setelah menikah lebih dari 20 tahun. Saat itu Rafiqah melahirkan anak laki-laki kembar. Anak yang lahir pertama diberi nama Ishu dan yang kedua diberi nama Yakub. Ishu besar menjadi seorang pemburu yang tegas, sedangkan Yakub senang mengikuti ayahnya berdakwah. Hingga pada suatu hari muncul salah paham yang membuat Ishu marah pada Yakub. Ishak pun memerintahkan Yakub untuk pergi belajar ke Irak menemui sang paman Laban. Ishak pun kemudian meninggal dunia pada usia 180 tahun setelah menjalankan dakwah dengan baik serta membuat Yakub dan Ishu rukun kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq
ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sungguh, kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan akhlak yang tinggi kepadanya, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surah Shad ayat 45 sampai dengan ayat 46. Dari sini ada hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik. Kisah kelahiran Nabi Ishak memberikan pesan bahwa seseorang manusia tak boleh putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengabulkan doa seseorang pada waktu yang tepat. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kelahiran seorang bayi pada usia senja seperti Siti Sarah. Wallahu a'lam bishawab wa akhiran. Wassalamualaikum